Halo, selamat malam, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Ya karena Bogor baru hujan ya, setelah 3 minggu nggak hujan-hujan, the best banget ya. Bogor kota hujan aja nggak hujan-hujan, bayangin. Apalagi kota yang lain nggak. Ya panas. Teman-teman, gue mau bahas sedikit pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah gue jawab, mungkin lupa atau apa, mungkin udah terlalu lama juga kan ya video-video sebelumnya. Jadi gue refresh lagi ya, karena mengenai perkreditan sebenarnya itu aja sih. Oke, pertanyaan pertama yaitu dari Mbak Maya. Om, apa bener per Agustus kemarin nggak bisa pinjaman kur jaminan atas nama orang tua? Jadi gini teman-teman ya, mengenai pinjaman kur dengan jaminan atas nama orang tua, itu boleh nggak sih Om? Jadi gini, di Permenko itu sebenarnya hanya membahas ini pakai jaminan, ini tidak pakai jaminan. Maksimal segini pakai jaminan, maksimal segini tidak pakai jaminan. Nah, tapi tidak membahas secara rinci jaminan itu atas nama siapa mestinya, ya nggak? Jadi cuma ngebahas jaminan tidak pakai jaminan, jaminan tidak pakai, itu aja di Permenko. Nah, mengenai detail jaminannya, Permenko menyerahkan kepada ketentuan bank penyalurnya atau lembaga keuangan penyalurnya, ya nggak harus bank dong, ya nggak? Lembaga keuangan penyalurnya. Rata-rata di Bank Himbara, Himpunan Bank Negara, membolehkan jaminan atas nama orang tua. Gua pribadi suka juga ya kalau jaminan atas nama orang tua, jujur aja ya. Karena secara moral mereka pasti akan punya lebih komitmen lah. Karena kalau jaminan atas nama orang tua, kita pasti nagih juga orang tuanya dong, karena yang pemilik jaminan, ya enggak. Dan orang tuanya pasti mengetahui dong jaminan tersebut dijamin anaknya misalkan. Gue lebih suka, tapi mungkin ada beberapa bank penyalur atau lembaga penyalur kur yang tidak membolehkan. Ada. Nah, jadi sebenarnya bukan pertanyaannya per Agustus kemarin nggak bisa ngajukan pinjaman kur atas nama orang tua. Nggak gitu juga sih sebenarnya menurut gue. Tapi lebih ke ketentuan internal banknya. Karena kur itu hanya membahas daerah mana atau maksimal kredit berapa yang pakai jaminan. Nah, teknis jaminan sendiri diserahkan kepada bank, ya enggak. Ada yang bank menerima BPKB, ada yang bank hanya menerima sertifikat, itu diserahkan kepada penyalurnya ya teman-teman ya, teknisnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Om, saya mau tanya, saya punya hutang di bank atas nama suami saya. Oh, atas nama saya dan penjaminnya suami saya. Oh, jadi kreditnya atas nama istrinya, jaminan sama suami. Tapi suami saya meninggal, Om. Gimana tuh, Om? Apa ada keringanan? Kalau pinjamannya atas nama istrinya, ya tidak ada keringanan karena bank melihat debiturnya siapa. Walaupun mungkin dalam kenyataannya yang menjalankan usahanya suaminya. Mungkin aja, mungkin. Cuma secara legalnya sih kalau istrinya yang mengajukan kredit, sepanjang istrinya masih hidup, misalkan kan, istrinya kan pasti di asuransi jiwa, kemungkinan besar kur misalkan ya, ini kan kur ya. Enggak sih, nggak ngomong kur ya. Tapi kalau misalkan beberapa bank itu ada asuransi jiwanya, tapi khusus untuk debiturnya, tidak untuk penjaminnya. Nah, kalau penjaminnya yang meninggal, ya tidak ada keringanan apa-apa menurut gua ya, menurut saya ya. Karena yang dapat keringanan kalau meninggal itu biasanya yang meninggal si debiturnya, keringanan, bukan keringanan sih, lebih ke ada klaim asuransi jiwanya misalkan seperti itu. Tapi kalau hanya penjaminnya, nggak ada sih keringanannya ya, seperti itu kalau penjaminnya ya. Jadi terus Om kan meninggal tuh Om, terus gimana hak tanggungannya? Nggak apa-apa. Jadi kalau itu kan udah hak tanggungannya, pengikatan notarisnya udah sama suaminya, ya sudah terusin aja kreditnya sampai lunas, nggak ngaruh kalau itu mah ya. Kalau setahu gue sih beberapa kali gue debitur gue terus jaminan yang punya jaminannya meninggal dulu, ya kreditnya diterusin aja ya, seperti itu. Nah, bahkan kalau debitur yang meninggal pun karena tidak ada asuransi jiwa misalkan, maka kreditnya diteruskan oleh ahli warisnya, seperti itu ya. Jadi tidak ada keringanan ya. Apalagi hanya yang punya jaminan doang, nggak ada keringanan. Terus pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan selanjutnya, cerita selanjutnya ya nggak. Om, saya sedang rencana top up kur, sudah survei. Pada awalnya tidak bisa diproses, pemimpinnya baru nih, tidak mau karena jaminannya kejauhan. Oh, jaminannya jauh. Tapi tiba-tiba marketingnya telepon lagi. Ya, bisa, cuma limitnya berkurang, enggak. Gimana tuh? Bisa aja seperti itu. Jadi teman-teman ya,
Jadi karena ini sih ceritanya, ini sih lebih ke jaminannya jauh ya. Sebenarnya bisa diproses nggak om, balik lagi ke pemutusnya mau nggak, ya nggak. Artinya gini, pasti mereka nimbang-nimbang, usahanya bagus ya, jaminannya di daerah ya. Ah udahlah sayang lah, diambil aja lah. Misalkan seperti itu ya nggak, bisa aja diambil. Atau mungkin kreditnya kecilin aja deh. Misalkan nih, biasanya kreditnya 100% jaminan kredit cair misalkan. Ah karena jauh kita kasih setengah jaminan aja misalkan. Seperti itu gimana? Boleh, boleh. Itu kan hak prerogatif pemutus kreditnya. Mau 50% dari jaminan kayak, mau 100% jaminan kayak, itu tergantung pemutusnya dan pengusulnya, mantri analisnya yang menimbang-nimbang juga kan. Usaha teman-teman bagus misalkan ya. Tapi apakah ada patokan om? Berapa bisa atau enggak? Gimana jaminannya seperti apa? Nggak ada ya teman-teman ya. Penilaian bank terhadap kredit teman-teman itu sangat-sangat tergantung siapa yang nilai ya. Kalau orangnya take risk, walaupun jaminan jauh kita kasih kreditnya aja, bodo amat. Ya. Mungkin teman-teman juga dinilai baik di lingkungan teman-teman. Tapi kalau orangnya takut-takut pemutusnya, ya nggak bakalan dikasih tuh kredit ya. Atau kalau mau dikasih, udahlah kasih 100 juta kan, kasih 50 aja atau 25 aja kan. Memungkinkan nggak? Memungkinkan ya. Jadi tergantung feel mereka aja. Jadi kita nggak, kalau kadang-kadang gue cuma ngasih apa ya, standar ukuran yang baku, tapi dalam perjalanan di lapangan sangat-sangat fleksibel ya teman-teman ya. Ada yang misalkan gini, golongan 2 nggak dikasih, nggak bisa dikasih kur, itu kan secara aturan seperti itu, tapi di lapangannya bisa nggak om? Memungkinkan aja ya nggak. Ada yang bank yang wah tapi mesti clear 6 bulan terakhir, ada yang clear setahun terakhir, ada yang clear 2 tahun terakhir. Itu diserahkan ke banknya masing-masing ya, tergantung penilaian banknya, diwakili oleh petugas banknya, berani atau enggak ngasih kredit teman-teman. Intinya gitu, mereka mau nggak bantu kredit teman-teman, misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang cukup baku ya, tapi intinya ya mereka berani atau enggak, mereka mau bantu atau enggak, seperti itu ya. Sama, karena jaminannya jauh ya sudah, kita kurangin nih kreditnya, bisa aja ya teman-temannya, tidak ada yang melarang ya. Oke, pertanyaan apa lagi ya? Pertanyaan terakhir nih, Mas Andri mau nanya, usaha saya jualan di mall dan dulu didaftarkan adik saya mas, dan omset penjualan pakai rekening adik saya, dan saya rencana mau ngajukan kurs 100 juta di Bank Mandiri, agunan BPKB mobil, survei tempat usaha sudah 4 kali pemimpin, minta cetak orang-orang, kira-kira ditolak gak ya? Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, kira-kira diproses nggak ya? Kira-kira ditolak nggak ya? Sebenarnya kalau teman-teman clear slicknya ya kan, ya nggak, clear slicknya, terus usaha dikunjungi teman-teman ada, ya nggak ada sih, nggak sih kemungkinan diterima? Ya bisa aja diterima, tapi bisa aja ditolak. Tapi dulu didaftarkan atas nama adik saya dan rekening koran atas nama adik. Nah itu yang susah. Jadi berapa kali ya gue nolak debitur gini, om itu usahanya punya saya pak, misalkan ya, survei ya, cuman rekening koran atas nama, kalau istri masih mending lah ya, atas nama saudara saya. Apakah gue percaya? Belum tentu ya. Petugas bank langsung, loh kok rekening atas nama saudaranya, kenapa nggak atas nama kamu aja? Kenapa nggak atas nama kamu sebagai debiturnya, yang apa ya, rekeningnya transaksi atas nama kamu gitu misalkan ya? Kenapa harus nama orang lain yang tidak punya garis inti? Dari inti itu dalam artian anak, orang tua, pasangan, itu garis inti ya. Tapi kalau di luar garis inti, kok ngapain ya enggak? Kita transaksi di rekening orang lain lah, sebetulnya tetap orang lain walaupun sepupu misalkan kan, paman itu orang lain lah karena bukan garis inti. Kenapa? Mungkin kamu kena daftar hitam nasional, mungkinnya DHN ya enggak, sehingga tidak bisa buka rekening atau apapun itu ya enggak. Dan pasti bank tidak akan percaya kalau transaksi menggunakan rekening orang lain. Tapi gue pernah gini ya, ini pemilik perusahaan, dia rekening korannya atas nama pegawainya, manajer keuangannya. Masih percaya gue. Oh mungkin ada something lah.
Mungkin dia nggak mau terlalu ditunjukkan diri bahwa dia ownernya. Bisa aja tergantung kepercayaan banknya terhadap Anda. Tapi kalau dalam kasus ini rekeningnya atas nama adik, ya sebenarnya sih masih mungkin aja ya. Tapi ya intinya gini, sepanjang teman-teman ketika survei teman-teman ada, slicknya ada, dan teman-teman juga menguasai usaha kredit usaha tersebut, ya bisa aja sih diterima kreditnya. Tapi ya gue nggak bisa bilang pasti diterima, nggak juga ya nggak. Karena semua sangat tergantung dari penilaian bank ya teman-teman ya. Sekali lagi, apa yang gue sampaikan selama ini adalah paduan baku yang teman-teman lihat. Tapi dalam kejadian di lapangannya sangat-sangat fleksibel. Orang yang usahanya bagus tiba-tiba ditolak. Orang usahanya jelek tiba-tiba disetujuin kreditnya. Bisa nggak? Bisa. Enggak. Ada biaya under table-nya. Misalnya nggak ngerti kan. Mantri ini kasih janji persentase kan. Disetujuin kreditnya. Siapa tahu nanti di lapangan banyak yang terjadi ya nggak? Makanya gue bilang teman-teman ketika ngajukan kredit, teman-teman nggak usah terlalu mikirin skema saya apa sih kreditnya. Apakah modal kerja kah? Apakah investasi kah? Teman-teman hanya mengutarakan kondisi usaha teman-teman, jaminan teman-teman, tempat usahanya sewa atau milik sendiri. Itu yang perlu teman-teman pikirkan. Teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirin skema kredit teman-teman nanti, karena itu sebenarnya tugas dari analis kreditnya. Apa yang gue selalu sampaikan, misalkan gini, teman-teman kalau modal kerja harus punya stoknya gini. Kalau jasa kita biasanya kredit refinancing, kredit investasi refinancing, seperti yang gue sebut ya. Tapi tenang aja teman-teman gak usah terlalu mikirin sampai ke situ. Itu tugas analis kredit ya. Kalau mereka mau bantu, pasti bantu ya. Tapi kalau mereka emang nggak mau proses kredit teman-teman, sebagus usaha apapun usaha teman-teman, mereka kalau nggak mau bantu, ya sudah, mereka nggak bakal membantu. Ini ya, mereka mau bantu atau enggak, ya enggak. Makanya terima kasihlah kepada analis kredit yang sudah proses kredit teman-teman, ya enggak. Karena kalau jujur-jujuran, kalau mau jujur-jujuran nih, kondisi usaha teman-teman susah dapat kredit sebenarnya mah. Apalagi kondisi usaha kayak gini nggak menentu, ya enggak. Ya itu ya teman-teman ya. Terima kasih waktunya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang mau bertanya silahkan bertanya di video-video gue, komen apapun, insya Allah gue jawab. Ya maksimal gue bisa jawab 1 hari ya. Paling cepat 5 menit pernah. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat video-video gue. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.